Semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Jamaah rahmatullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab tadi. Alasan kita membenci itu karena Allah. Jadi tidak serta-merta langsung wah memanggil. Dalam agama Islam itu yang dibenci orangnya atau sifatnya. Setelah sifat buruknya hilang, nggak ada kebencian lagi. Karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Pada Abu Jahal itu Rasulullah memberikan julukan Fir'aunnya umat ini itu adalah Abu Jahal. Punya harta, punya kedudukan, dihormati orang, disegani di seluruh Mekah dan memusuhi Rasulullah. Nah, disebut Fir'aunnya umat ini. Tapi ketika Ikrimah putranya ini masuk Islam, Rasulullah menerima keislamannya. Orang belum, kan kamu putranya Abu Jahal, sekarang enggak dihiraukan keburukan sifat orang tuanya, enggak dihiraukan. Meskipun Ikrimah ini juga pernah memusuhi Islam, ketika beliau masuk Islam diterima Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat ini juga pernah memusuhi Islam, bahkan menjadi satu-satunya jenderal perang yang pernah memukul mundur pasukan Muslim, pernah mengalahkan pasukannya Rasulullah adalah Khalid bin Walid dari perang Uhud. Meskipun ada beberapa ulama yang menyampaikan enggak, sebenarnya perang Uhud itu 2-1. Jadi bukan Muslimnya kalah, enggak. Muslim memukul mundur orang kafir memukul mundur orang Islam. Kemudian ada perang Hamraul Asad, masih satu rangkaian itu. Tapi orang-orang kafir udah pulang dulu. Jadi poinnya 2-1. Kalau disebut Hamraul Asad itu masih dalam perang Uhud. Tapi kalau tidak ya berarti pernah mengalahkan kaum muslimin. Ketika sahabat Khalid bin Walid masuk Islam, apakah diungkit lagi kesalahannya? Enggak. Masuk Islam ya sudah. Yang kemarin-kemarin enggak dianggap. Karena ada persaudaraan itu karena Allah, cinta dan benci juga karena Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Maka atas dasar ini, semua hamba Allah yang soleh harus dicintai dan dijadikan teman dekat bagi setiap muslim. Sedangkan semua hambanya yang keluar atau fasik atau yang punya sifat buruk, dia menyelisih perintah Allah dan Rasul, maka harus dibenci. Dalam artian yang dibenci itu adalah sifat atau keburukannya. Bencinya dengan cara apa? Kita tidak mengikuti keburukannya. Kita berikan nasihat, ini salah loh, ini tidak benar loh. Yang kita benci adalah keburukannya. Kita berikan nasihat. Kita tidak menyetujui keburukannya, kefasikannya kita nggak menyetujui. Tapi setelah dia kemudian meninggalkan keburukannya, kita rangkul lagi. Kamu saudara saya. Surat Al-Asr itu ada ayat yang sangat penting. Bahkan ada seorang ulama yang pernah menyampaikan, seandainya setelah surat Al-Asr ini tidak ada surat yang turun lagi, maka ini sudah cukup menjadi pegangan atau nasihat bagi setiap manusia. Bukan berarti setelah surat Al-Asr berarti surat yang lain nggak penting. Enggak, yang menjadi catatan sudah cukup menjadi nasihat bagi manusia. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, dalam menasihati dalam kesabaran. Karena belum tentu orang yang kita nasihati dalam kebaikan itu menerima nasihat kita, itu belum tentu. Ngamuk ya malah
oke. Mas surat ngopo jauh barang wah nang cita dhewe. Maka ada watawassaw bis sabr, saling nasihati dan kemudian sabar. Bisa jadi yang kita nasihati itu perlu proses untuk mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW memberikan motivasi agar menjadikan orang-orang seperti mereka sebagai saudara dan teman akrab dengan sabdanya al-mu'minu ilfun maklufun wala khaira fiman la ya'lafu wala yu'lafu. Orang mukmin itu teman akrab dan bisa diajak berteman. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak berteman dan tidak bisa diajak berteman. Hadis riwayat Imam Ahmad atau Brani dan Al-Hakim. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang bisa diajak berteman akrab. Jadi tolak ukur kita menjadi mukmin yang baik atau belum itu adalah kira-kira bagaimana pendapat teman kita atau orang-orang di sekitar kita tentang kita. Kalau mereka menilai kita belum baik, berarti kita belum menjadi mukmin yang baik juga. Tolak ukurnya bisa kita tanyakan pada orang lain. Kalau kita yang ditanya, oh tentu aku baik, ganteng, gak sombong, rajin menabung, suka menolong, pakai jos gandos. Menurut siapa? Menurut saya. Nah kalau menurut orang lain, belum tentu. Makanya ada kaidah tadi, orang mukmin itu teman akrab dan bisa diajak berteman. Kemudian disebutkan oleh Az-Zubairi di dalam At-Tihafus Shadatil Muttaqin, diriwayatkan pula oleh Muslim dengan lafal yang lebih ringkas dari ini. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna hawla arshi manabira min nurin 'alaiha qaumun libasuhum nurun wa wujuhum nurun laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaqbiduhumun nabiyyuna wasyuhada. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Faqala al-mutahabbuna fillahi wal mutahalisuna fillahi wal mutazawiruna fillah. Sesungguhnya di sekitar Arsy ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atasnya ada sekelompok orang, pakaian mereka dari cahaya dan wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukanlah para nabi dan bukan pula para syuhada. Para nabi dan syuhada cemburu pada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan pada para sahabat tuh, kelak di surga itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian di atasnya itu ada orang-orang yang memakai baju dari cahaya. Wajah mereka berseri-seri karena saking bahagianya. Kemudian mereka ini bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi mereka membuat cemburu para nabi dan para syuhada. Bayangkan tuh, para nabi aja cemburu sama orang-orang ini tuh. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, beritahulah sifat mereka. Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling duduk berkumpul karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Jadi ketika semuanya didasarkan karena Allah, ini menjadikan seseorang ini mulia. Sampai-sampai para nabi dan para syuhada cemburu pada orang tadi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, haqqat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh telah berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan sungguh telah berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling menolong karena aku. Orang yang saling mengunjungi, orang yang saling mencintai, orang yang saling tolong menolong karena Allah, maka akan berhak mendapatkan kecintaan, pertolongan
insya Allah sudah familiar karena sering mendengar. Jadi di hari akhirat pula, setelah hari kiamat, belum di hari akhirat, setelah kiamat manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada payung, tidak ada dodolan ringan barang yang lama. Pokoknya ada tempat untuk tidur. Kecuali ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-nya. Saya ketika baca hadis ini secara khusus saya bersyukur. Alhamdulillah, saya ditakdirkan untuk tinggal di pondok. Saya ditakdirkan untuk mendapatkan pendidikan, kebiasaan, ruangan, dan saling nasihat-menasihati antar teman ketika tinggal di pondok. Bisa jadi mungkin seusia saya waktu itu SMP, SMA, kemudian dapat fasilitas dari orang tua, dapat kendaraan, maaf bulan kanti. Tapi ketika tinggal di pondok, alhamdulillah, ketika baca ayat ini ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama imam yang adil, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-nya, kepada Allah. Ini insya Allah kita termasuk nih. Ini muda tadi, bapak-bapak cuma berdua. Ini pemuda-muda. Alhamdulillah, maka syukuri. Mungkin ketika pas awal-awal masuk di panti itu kayak Allah kok kan saya gini amat, gak kayak teman-teman yang lain. Ini bukti cinta Allah pada kita, salah satu yang ditakdirkan masuk di sini. Mungkin era ini ibu sholat jamaah dora nggak tahu, ngaji atau enggak tahu, malah juga tekan meniti sweet cewek alif dada, wah malah alif sekebuan dah apa benar gue. Tapi karena kita tinggal di lingkup pesantren, pondok, saling mengingatkan, ini salah satu cinta kita. Syukuri ya, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid ketika keluar darinya hingga kembali lagi. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Oh ini kita di sini. Orang yang saling mencintai, saling bertemu karena Allah dan mereka tidak berpisah juga karena Allah. Sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Orang yang menyendiri berzikir pada Allah lalu air matanya mengalir, ini juga mendapatkan naungan. Kalau misalnya sekarang tuh banyak sekali, mohon maaf, tidak semua mungkin ya, semoga tidak semua. Banyak orang ibadah melakukan kebaikan, kemudian disyuting, kemudian banyak seperti itu. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti itu. Ketika zaman dulu tuh para sahabat di hadapan Rasulullah menyampaikan, hati-hatilah terhadap kalian syirik kecil. Apa itu Rasul? Syirik kecil adalah riya. Riya itu melakukan kebaikan, pengen dipuji orang lain. Melakukan kebaikan, pengen dapat sanjungan orang lain. Maka ketika orang berbuat baik di hadapan orang banyak, ada orang banyak nih, boleh mau coba orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas rano waktu motor cepat banget ya. Pas sholat ada orang, gak ada orang, salam. Pas ada orang, satu sewu. Pas rano tutup malah terus. Ini bisa menjadikan riya tadi. Nah maka ada naungan bagi orang yang dia menyendiri, dia menangis karena berzikir pada Allah. Kan jarang-jarang orang kayak gitu. Tapi ketika orang-orang nangis, wah banyak. Nah maka salah satunya adalah orang yang berzikir, menyendiri, kemudian lalu air matanya mengalir. Kemudian yang selanjutnya, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik,
Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah dan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ada 7 golongan yang telah akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di padang mahsyar. Semoga kita termasuk dalam salah satunya. Minimalnya ada satu kesempatan nih, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah pada Rabbnya, pada Allah SWT. Kemudian adapun adab-adab ketika kita hendak menjadikan saudara kita sebagai saudara karena Allah, itu tidak sembarangan langsung memberikan, wah ini saudara saya karena Allah nih, saya cinta Anda karena Allah. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat persaudaraan karena Allah yang terjalin yaitu dengan ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang berakal. Jadi kalau kita mau menjadikan teman kita sebagai teman karena Allah, maka yang pertama orangnya yang berakal. Tidak ada kebaikan dalam bersaudara dan berteman dengan orang yang bodoh, sebab ada kalanya orang yang bodoh itu bisa membahayakan padahal sebelumnya ia mengambil manfaat. Kemudian orang yang tidak berakal maka mesti akan nyeleneh. Masa kita akan mengikuti dia padahal tujuan kita adalah mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan kita dengan jalan ibadah, saling menasihati. Tapi orang yang kita jadikan teman akrab, orang yang kurang akalnya, maka bisa saja kita malah terjerumus karena dia. Sehingga syarat pertama yang harus kita jadikan sebagai tumbuhan atau persyaratan saya mau berteman akrab nih, maka yang pertama orangnya harus berakal. Kemudian yang kedua, orang ini berakhlak baik. Orang yang berakhlak buruk, meski ia berakal, ada kalanya dapat dikalahkan oleh syahwat atau dikuasai oleh amarah. Lalu ia menimpakan keburukan kepada temannya, maka dia harus berakhlak baik. Bahkan ini tidak mungkin ketika untuk di kelas saya, kelas 2 itu saya sampaikan pada anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Saya mau berteman dengan siapa saja, itu saya terapkan tuh sama anak-anak saya. Bahkan tempat duduknya itu pencar-pencar, pindah-pindah ya, kalau kaya tak tahu nih. Kau pernah duduk sama dia? Belum pak. Yes, ayo duduk bareng lagi. Terus tak suruh nanya namanya, alamatnya di mana, hobinya apa, cita-citanya apa, supaya terjalin keakraban. Ini karena untuk kelas dasar masih berlaku seperti itu. Tapi ketika sudah semakin beranjak berusia dewasa, maka kita boleh memilih-milih teman. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, jangan berteman dengan tukang besi. Ibarat ya, orang kayak tukang besi, cucu, Rasul marah. Enggak, jangan berteman dengan tukang besi. Kenapa? Karena kamu tidak ikut-ikutan jadi pandai besi. Kalau berada di dekatnya, ikut merasakan panas. Ibaratnya gini, kalau kita punya teman yang sifatnya buruk, kita nggak ikut-ikutan buruk, tapi kita berada di lingkungannya mereka, maka orang akan menilai kita buruk juga. Ada rombongan 5 orang nih, kita salah satunya. Kemudian teman-teman kita ini ada yang punya sifat buruk, ono mangga tangganya diambil, kemudian rambutan tangganya diambil, dan kita nggak ikut-ikutan, tapi kita berjalan beriringan dengan mereka. Ketika rombongan ini lewat dan tetangga sudah hafal betul tuh perilaku mereka yang suka ngambil buah-buah tetangga, mesti mereka akan dulu rombongan pencuri buah tetangga. Padahal kita ada di situ dan kita tidak ikut-ikutan, tapi karena kita berada di lingkup itu, kita tetap dianggap termasuk segerombolan pencuri tadi. Maka milih-milih teman boleh. Jika kita sudah tahu betul sifat buruknya, maka kita hindari supaya kita tidak ikut keburukannya. Kemudian yang ketiga, bertakwa.
Yang pertama orang berakal, yang kedua berakhlak baik, yang kedua bertakwa. Oh iya, masih ada rentetannya tuh. Yang tadi kalau tidak boleh berteman dengan tukang pandai besi karena kita ikut merasakan panasnya. Bukan ini perumpamaannya aja ya, bukan tukang pandai besinya nggak ditemani, enggak, perumpamaannya. Tapi jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita nggak ikut jualan, tapi tetap kena harumnya. Ketika kita berkumpul dengan para juara, para orang yang mewakili sekolah lomba olimpiade, kemudian mereka juara, ada 3 orang di antara mereka yang juara, 5 yang 2 orang ini tidak. Ketika kita lihat para juara lewat, padahal juara 3 kita nggak termasuk. Tapi kalau kita berada di lingkup mereka, kita tetap termasuk, dianggap orang yang juara. Kemudian yang ketiga, bertakwa. Orang fasik yang keluar dari ketaatan pada Rabb-nya, maka orang yang ada di dekatnya tidak akan aman. Bisa jadi si fasik itu melakukan tindak kejahatan pada temannya, dan ia tidak peduli apakah itu saudara ataukah orang lain. Sebab orang yang tidak takut pada Allah tidak akan takut kepada selainnya dalam kondisi apapun. Maka jika kita mau memilih teman dekat, maka pilihlah orang yang bertakwa. Takwa itu apa toh? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ini ketika dia mau melakukan perbuatan buruk, dia merasa dirinya diawasi. Maka ketika dia berani melakukan keburukan, sama Allah aja dia berani, maka sama orang lain apa lagi? Tolak ukurnya kan gitu. Kemudian yang keempat, orang yang perlu kita ajak, kita jadikan teman akrab, teman dalam saling menasihati, adalah orang yang berkomitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang yang melakukan atau mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari Sunnah, paling tidak dia berusaha menjadi orang yang lebih baik, meskipun tidak langsung serta-merta baik. Tapi kalau orang sama-sama belajar nih, maka kita sama-sama saling mengingatkan. Di sini ada tambahan dari penulisnya bahwa pilihlah orang yang jauh dari khurafat dan kebid'ahan, karena pelaku bid'ah terkadang bisa menimpakan musibah pada temannya dari kejahatan dan kebid'ahannya. Bahkan ada satu kalimat yang mungkin musuh sih, setan atau iblis itu lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Iblis itu lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat, meskipun buruk, meskipun salah, dia masih merasa berdosa. Dia masih menyadari yang dilakukan adalah kesalahan, tuh dia tahu tuh. Tapi kalau bid'ah, orang yang melakukan, dia tidak merasa yang dilakukannya adalah kesalahan, bahkan merasa yang dilakukan adalah kebaikan. Ini ibadah nih. Maka setan, iblis itu lebih suka para ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Meskipun maksiat ya tentu kita hindari, tapi pelaku bid'ah ini masalahnya kesalahan yang mereka lakukan itu mereka menganggap ini bukan apa-apa loh, ini ibadah. Tapi kalau keburukan yang dilakukan oleh ahli maksiat itu dia sadar ini buruk nih, ini salah nih. Buktinya hatinya merasa nggak tenang. Allah memberikan kita modal itu semuanya adalah hati. Hati itu kalau kita melakukan keburukan, mesti hatinya merasa nggak tenang. Nah, tapi kalau pelaku bid'ah, ketika dia melakukan, dia merasa tenang aja. Wong bagi dia adalah kebaikan. Nah, maka syarat yang keempat tadi, kalau kita mau mencari teman, mencari saudara untuk saling mengingatkan, ya orang yang berkomitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adab-adab dalam memilih teman telah diuraikan secara singkat oleh salah seorang soleh ketika berwasiat pada putranya. Ini ada nasihat dari orang soleh yang
memberikan nasihat pada putranya. Wahai putraku, jika engkau perlu bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau berkhidmat padanya, ia menjagamu. Jika engkau bergaul dengannya, ia menghiasimu. Dan jika engkau kehilangan penghidupanmu, ia mengasihimu. Bersabarlah dengan orang yang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, ia menyambutnya. Atau bersahabatlah dengan orang yang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, ia menyambutnya. Jika ia melihat kebaikan pada dirimu, ia menghitungnya. Dan jika ia melihat kejelekan padamu, ia menutupinya. Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau meminta padanya, ia memberi. Jika engkau diam, ia datang padamu. Dan jika engkau ditimpa musibah, ia menolongmu. Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau berkata, ia membenarkan perkataanmu. Jika engkau berusaha mencapai sesuatu dengan tipu daya, ia menasihatimu. Dan jika engkau berselisih dengannya, ia lebih mengutamakanmu. Ini sahabat yang ideal banget nih. Maka jika kita ingin mencari sahabat baik, kuncinya adalah setiap orang itu pasti pengen mendapatkan sahabat yang baik. Tapi caranya adalah kita perbaiki dulu, pantaskan diri dulu untuk menjadi orang yang baik juga. Kita pengen nih punya sahabat yang gak suka ngejek, maka kita ya jangan jadi sahabat yang suka ngejek. Kita pengen nih punya sahabat yang suka menolong, maka kita juga harus menjadi orang yang suka menolong. Gitu. Bahkan ada satu kalimat nasihat tuh, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang ketika menasehati itu kita sampai merasa sakit hati. Artinya apa? Omongannya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tidak kok, ini gimana ya udah HP pokoknya stop motor itu best pokoknya. Padahal enggak, sebenarnya enggak baik. Misal kita berpakaian nih, kemudian nanya sama teman kita, gimana pakaian saya udah rapi belum? Maka sahabat yang baik itu dia memberitahukan kebaikan bahkan kekurangannya. Bahkan kadang-kala itu menjadi sahabat yang baik itu justru orang lain tidak suka. Nasihati, apa-apa diomongke, dianggap nyelekit dan sebagainya. Padahal bisa jadi omongannya dia itu benar. Ketika nasihatin orang, kemudian nasihatnya terlalu nyelekit, misal kita lihat apa tuh yang disampaikan. Kalau itu kebaikan untuk kita, ya nyelekitnya jangan kita ambil hati. Artinya ya udah yang diambil kebaikannya aja. Makanya di sini ada seorang soleh yang menasihatkan pada anaknya, jika engkau perlu bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau berkhidmat padanya, yang menjagamu. Artinya berkhidmat itu berarti kamu dekat dengan dia, dia juga dekat dengan kamu, saling menjaga. Engkau bergaul dengannya, ia menghiasimu. Artinya menghiasimu itu memberikan nasihat yang baik, mengajarkan kebaikan, mengajak, yuk sama-sama kita menjadi orang yang baik, tidak mencari kejelekan. Jika engkau kehilangan kehidupanmu, ia mengasihimu. Kan jarang orang yang kayak gini. Biasanya datang nek butuh, nek orang butuh wis hilang. Sampai ada itu apa guyonan tuh sing telepon-teleponan. Apa kabarnya? Oh, kemarin kemana aja? Oh, gimana? Mau pinjam uang? Oh, lalu dulu kemana aja kamu? Pas kalau apa-apa dia nggak ngasih kabar, ketika kamu pinjam uang, begini, kan kayak gitu loh. Maka di sini bersahabatlah dengan orang yang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, ia menyambutnya. Jika ia melihat kebaikan pada dirimu, ia menghitungnya. Jadi sahabat yang baik itu, kalau ada orang yang baik sama dia, ingat-ingat tuh. Dulu saya pernah ditolong loh sama dia. Dulu saya pernah gini loh. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita nggak ingat-ingat. Dia melakukan kebaikan, kita ingat-ingat. Dia melakukan kesalahan, udah dilupakan.
Bahkan sahabat yang baik itu jika ia melihat kejelekan padamu, ia menutupinya. Ini sudah sangat jarang tuh. Karena biasanya sekarang sahabat itu ada kejelekan pada kita justru diceritakan kancane. Padahal ini termasuk pada akhlak tuh. Nanti orang jebule gitu kancane dhewe iki sing ngomong. Padahal kelas SMP loh. Supaya teman-teman yang lain pokoknya langsung ketawa dan sebagainya. Padahal teman yang baik itu justru menutupi aib saudaranya. Bukankah kita senang jika Allah menutupi aib kita? Maka kalau kita senang Allah menutupi aib kita, ya kita tutupi aib saudara kita. Lalu bagaimana jika keburukannya itu ada dan bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran? Maka saran saya adalah jangan sebutkan nama. Misal ada keburukan nih pada seseorang dan kisah ini mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Maka jika kita menceritakan kisah ini bukan bermaksud untuk mengejek atau menghina ya, tetapi menyebarkan supaya orang lain tidak ikut-ikutan, maka jangan sebutkan namanya. Ada orang begini, kemudian orangnya begini tuh, ternyata kalau kayak gini tuh hasilnya begini tuh. Kita bisa mengambil pelajaran tuh. Maka sarannya adalah tidak menyebutkan nama. Meskipun ada beberapa boleh menyebutkan keburukan dan keburukannya, seperti Fir'aun, Kan'an, Namrud, Haman. Itu memang perintah dari Al-Quran disebutkan. Maka kita menyebutkan ke masalah Abu Jahal, Abu Lahab, kita menyebutkan ke masalah. Tapi tetangga kita kan nggak masuk di ayat, nggak masuk di Al-Quran. Maka diomongin terus disebutkan jenengnya. Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau meminta padanya, ia memberi. Jika engkau diam, ia datang padamu. Menemui itu bukan berarti nggak ada masalah. Kadang-kala teman kita itu mau minta tolong pakai sehingga dia diam. Maka sahabat yang peka itu ketika temannya datang awal menemui, didatangi. Kamu kenapa kok gak jajan? Dulu ketika di sekolah itu ada beberapa anak yang gak jajan. Bisa jadi pertama dia sudah kenyang, kedua dia nggak bawa bekal, dia sudah bawa bekal, atau yang ketiga nih dia sebenarnya lapar nggak bawa bekal tapi mau minta nggak enak. Nah kemungkinan terbanyak yang ketiga ini. Maka teman yang baik itu ya datang terus nanya, kenapa mas? Apa ya kok orang jajan bareng aku? Wah, malah nangis lah. Belum aku udah takut. Nah teman yang baik itu ketika ada teman yang punya masalah, dia justru kita yang mendekati. Jika engkau ditimpa musibah, ia menolong. Karena kehidupan tuh bolak-balik. Dulu ibu saya itu pernah ketika di pondok pesantren. Dulu ibu saya tuh lulus SD, nggak melanjutin sekolah karena nggak ada biaya. Kemudian setelah itu mondok. Simbah saya itu ya senang, ya dukung, tapi perekonomiannya kan tidak mendukung. Perizinannya mendukung, perekonomiannya nggak mendukung. Akhirnya mondok. Setelah itu di pondok itu ibu saya suka masak ke tangganya ini. Ada temannya didatangi sama bapaknya, kasih beras, kasih uang saku. Nah ibu saya itu orang yang masak-masakin teman-temannya, dan dia nanti ibu saya itu dapat bagian mahamnya. Kemudian berangsur-angsur lama seperti itu, jarang dapat kiriman. Supaya dia dapat makan, dia masaknya jatah makan teman-temannya tadi. Maka ketika saya mondok di Senarmati kan pondoknya gratis kan, nggak ada biaya. Kemudian ketika saya sampaikan ibu saya tahu bahwa tinggal di pondok, dibiayai sekolah dan sebagainya. Kemudian ibu saya bilang, dulu ibu saya tuh dulu ibu itu pernah ini, dia baru cerita. Jadi kalau sekarang anak saya di sekolah itu nggak ada biaya, ini salah satu tanduran atau tanaman ibu. Jadi Allah itu maha adil. Nah di sini
jika engkau ditimpa musibah yang menolongmu. Jangan khawatir jika kita menolong orang, karena kita pasti akan kembali ditolong. Kalau bukan kita, bisa jadi nanti anak kita, bisa jadi nanti cucu kita. Allah itu Maha Adil. Melakukan keburukan maka sama, bisa jadi nanti kita ketimpa keburukan juga. Kemudian bersahabatlah dengan orang yang jika engkau berkata, ia membenarkan perkataanmu. Dalam artian perkataan yang kita ucapkan adalah yang benar. Betapa banyak ketika kita ngomong memberikan nasihat, kemudian temennya itu tenane, kita malah dipojokkan seolah kita yang salah. Maka bersahabatlah dengan orang yang tahu bahwa kita menyampaikan kebaikan dan dia langsung mendukung kita. Iya, yang ucapan dia betul, benar betul, memang seperti itu. Jadi orang itu akan merasa ketika ada yang mendukung itu kekuatan dalam dirinya muncul besar. Jika engkau berusaha mencapai sesuatu dengan tipu daya, ia menasihati. Justru kalau kita melakukan kesalahan, maka dia memberi nasihat itu berarti teman yang baik. Kita melakukan kecurangan, dia memberikan nasihat, itu teman yang baik. Tapi kalau kita melakukan keburukan, teman kita kepala dukung, itu teman asyik, bukan teman yang baik. Asyik iya, tapi baik belum tentu. Yuk bolosu. Oke, Mbak. Harusnya kan kalau teman yang baik, jangan. Kenapa perlu kebolos? Bulu galak itu langsung ketua, bukan salah kayak ngompat. Teman yang baik adalah teman yang nasihatin. Jangan. Sakit bapak ibu harus biaya sekolah kalau malah bolos. Masa sakit gurunya harus makan semua ada malah muridnya lama misalnya. Maka ini teman yang baik. Tapi belum tentu teman yang baik itu teman yang asik. Nah kita pilih nih, mau pilih yang mana? Pilih kebaikan atau keburukan? Pilihannya ada dua nih. Masuk surga tapi dipaksa, atau akan neraka dengan sukarela. Pilih mana? Surga sukarela, tapi kebanyakan kita kan surga tapi dengan dipaksa. Anak-anak tinggal di pondoknya subuhan. Untuk orang ini ngaji. Aku pengen ngegame, seneng banget. Pengen bulan orang ngantuk belas, pengen mainan belas orang dulu tapi lebar ngaji. Aduh. Ini kita masuk surga dipaksa. Enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Mesti ceploknya begitu dorong, saya penting masuk surga. Saya pernah memberikan nasihat pada anak-anak saya itu. Kalian kalau belajar capek enggak? Capek. Ngaji ngantuk Pak. Wajar. Belum wajar. Karena ibaratnya surga itu di atas, neraka di bawah. Naik ke atas itu pasti berat. Numpak pinggir naik sepeda, jalan naik nanjak kalau betul-betul. Karena ya berat, tapi kalau ke bawah, kalau orang itu kan bisa. Makanya kalau pas main-main itu nggak ngantuk aja. Pas ngaji ngantuk, harusnya perlu diajar. Ya ini tantangannya kita di situ. Maka bersahabatlah dengan orang yang kita melakukan keburukan, melakukan tipu daya, dia menasihati. Dan jika engkau berselisih dengannya, dia lebih mengutamakan. Kita mau berantem nih pada bisnis aku sih salah, aku sih benar, aku jangan beroyo. Itu teman yang keren dong. Mau aku sih benar. Anggaplah adik kurang-kurangnya separuh nih berantem. Aku sih terkapar, aku sih kalah bis kamu yang menang. Cuman orang kayak gitu ada jarang. Maka kalau tidak ada, kita paling tidak berusaha jadi orang yang seperti itu. Pasti orang itu pengen punya teman yang baik. Maka bukan kita nyari teman yang baik, tapi kita jadi orang yang baik dulu. Nanti kalau kita sudah menjadi orang yang baik, kita pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Orang yang baik
kemudian kita memantaskan diri kita menjadi baik, ketika orang lain berteman dengan kita, maka ya dia senang. Kita saling nasihati dan kebaikan. Oke, semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dunia dalam kebaikan dan kelak dikumpulkan oleh Allah di akhirat juga dalam kebaikan, yaitu di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.